Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan bersama sang istri Ferry Farhati Ganis mendatangi lapangan Purnawarman, Kabupaten Purwakarta. Sementara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diarak menggunakan mobil bak terbuka saat kampanye akbar di Semarang, Jawa Tengah. Selengkapnya dalam agenda Cawapres-Cawapres berikut ini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan bersama sang istri Ferry Farhati Ganis mendatangi lapangan Purnawarman, Kabupaten Purwakarta. Kedatangan Anies dan Ferry langsung disambut ribuan warga yang sudah menunggu. Selain berkampanye, kedatangan Anies ke Kabupaten Purwakarta juga menghadiri kampanye rapat umum PKS Amin. Dalam orasinya, Anies menyoroti kondisi harga pangan yang mahal, lapangan kerja yang sulit, dan fasilitas kesehatan yang sulit diperoleh. Selain itu, Anies juga mengapresiasi warga yang datang sejak pagi untuk hadir dalam kampanye tersebut. Walaupun ada panas, ini menggambarkan bahwa harapan untuk perubahan itu dipegang dengan amat kokoh di tempat ini. Yang seperti ini tak akan tembus pakai bansos. Yang seperti ini tak akan lumer karena rupiah. Ini adalah orang-orang yang menjaga marwah Republik ini. Ini adalah orang-orang yang tak bisa dibeli dan semangatnya tidak pernah dijual belikan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menghadiri acara deklarasi dukungan relawan Kaula Muda Nusantara di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Gus Imin mengingatkan anak muda untuk menunjukkan jiwa dan perilaku anak muda, bukan malah berperilaku layaknya prasejarah. Gus Imin menyebut, muda bukan soal usia, tetapi soal etika dan tindakan. Gus Imin pun berjanji apabila Amin meraih kemenangan di Pilpres 2024, 5% anggaran pendapatan dan belanja negara akan digelontorkan untuk anak muda di seluruh daerah. Ia pun mendorong peningkatan jumlah pelaku UMKM muda tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak mau berpangku tangan dan menjadi bagian dari gerakan perubahan. Mereka menyadari betul nasib mereka tidak bisa diserahkan kepada siapa-siapa kecuali kebersamaan dalam mewujudkan perubahan. Memang Anies Muhaimin lebih banyak memberikan ruang terbuka kepada siapa yang mendukung untuk mewarnai. Sehingga dialog, kejujuran berpendapat dan terus melibatkan kaum muda. Termasuk pemerintahan nanti, kalau Amin dipercaya oleh rakyat, kaum muda akan mendapatkan prioritas yang luar biasa. Kampanye akbar di Semarang, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dimeriahkan sejumlah artis dan influencer nasional. Jalan protokol menuju ke lapangan Simpang 5 pun dipadati ribuan pendukung dan warga simpatisan. Diawali dengan kirap kebangsaan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diarak menggunakan mobil bak terbuka yang dikawal oleh marching band dan pasukan pembawa bendera merah putih. Menurut Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Tengah, Kukrit Suryo Wicaksono, Semarang menjadi kunci dan epicentrum untuk memenangkan pemilu 14 Februari yang kurang dari 20 hari lagi. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam orasinya mengajak seluruh warga Semarang dan Jawa Tengah untuk ikut mengawal kebijakan-kebijakan Jokowi dan memenangkan paslon nomor urut 2 dan menyambut hari H pencoblosan dengan riang gembira dan tetap bersaudara dengan pendukung Capres lainnya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi sawah di Desa Sidorejo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang bergambar wajahnya dengan Mahfud MD lengkap dengan pose tangan 3 jari. Sawah tersebut digambar oleh Sidik Gunawan, seniman dari komunitas Paricorek. Gunawan mengatakan alasannya menggambar Ganjar Mahfud lantaran hanya Ganjar pemimpin yang paling memiliki perhatian dan apresiasi penuh terhadap seni paricorek yang dikembangkannya. Ia juga mengaku mendukung program Ganjar Mahfud, yakni program Petani Bangga Bertani. Menurut Gunawan, program tersebut memotivasi dirinya dan komunitasnya untuk mengembangkan konsep pertanian dan wisata di area persawahan setempat. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar menyampaikan terima kasih kepada komunitas seniman paricorek yang telah kali kedua menggambar wajahnya di persawahan Loji Londo. Sebelumnya, wajah Ganjar juga pernah digambar dengan seni paricorek saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya sudah pernah digambar di sini dulu. Ini saya kira yang kedua gambar saya ya. Dan dulu pernah 1 Juni gambar Bung Karno, waduh bagus sekali dulu. Jadi ini proses kreatif yang rasanya anak muda akan menjadi tertarik untuk mau bertani, tidak hanya sekedar menanam, tapi ada jiwa seni yang diajarkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.